Buat yang suka kuliner bakso, pasti tergoda sama menu bakso mangkok dan bakso beranak ini. Dijamin rasanya enak. Sesuai namanya, bakso ini bentuknya seperti mangkok sebagai wadah untuk kuah dan isian bakso lainnya. Kalau bakso beranak sih nggak usah dijelasin lagi. Dilihat aja pasti bikin kenyang deh. Dari sekian banyak varian bakso yang ada di Indonesia, Wonogiri dan Solo menjadi daerah yang terkenal dengan kelezatan baksonya tuh. Katanya sih bakso Wonogiri terkenal memiliki tekstur yang kenyal dan banyak mengandung daging fams. Kuah kaldu beningnya juga gurih dan bikin nagih. Untuk membedakan bakso Solo dan bakso Wonogiri bisa dilihat dari kuahnya fams. Kuah bakso Wonogiri biasanya dibuat dari kaldu tulang sapi. Kalau bakso Solo memiliki kuah cenderung keruh dan kaya bumbu karena memakai kaldu daging. Yang pasti kedua-duanya juga menggugah selera tuh. Untuk membuat kedua jenis bakso ini bumbunya sama kok seperti bakso pada umumnya. Yang membedakannya hanya cetakannya aja tuh. Di era dinasti Ming pada abad ke-17 menjadi awal kemunculan kuliner buat yang lezat ini fams. Istilah bakso dari bahasa Indonesia. Nama bakso berasal dari bahasa Tionghoa fams. Bak dalam bahasa Hokkien berarti daging. Kuliner Tionghoa yang banyak menggunakan daging babi kemudian diganti dengan daging sapi. Katanya sih bakso merujuk pada daging yang disayat-sayat dan dicincang menggunakan bagian tumpul pisau dan tidak harus dibentuk bulat. Daging berbentuk bulat dalam bahasa Hokkien justru bakwan fams, di mana bak berarti daging dan wan yang memiliki arti bulat. Asal-usul kehadiran kuliner bulat ini dari bakti seorang anak kepada orang tuanya fams. Saat itu ia mencari cara agar ibunya yang sudah lanjut usia dapat terus menikmati daging. Kemudian ia menemukan ide untuk mengolah daging giling sampai berbentuk bulat supaya ibu mudah mengunyahnya. Seiring perkembangan waktu, daging yang digunakan untuk membuat bakso makin menyesuaikan selera Indonesia. Gak cuma daging sapi aja, ikan juga bisa diolah menjadi bakso tuh.